Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang kami cintai, jemaah tarawih Musalla Mujahidin yang dimuliakan Allah. Pada malam yang ke berapa ini, Bu? 5. Ada yang ke-6 ini. Ya, ada yang mulai hari Sabtu. Sebagiannya di daerah Purnama, Jalan Purnama, kami mendengar ada yang sudah tarawih malam Sabtu itu. Berarti dia puasa mulai hari Sabtu. Kita mengikuti pemerintah mulai puasa hari Ahad, hari Minggu. Allah masih berikan kita nikmat. InsyaAllah walaupun panas sekarang ini, bentar lagi hujan. Amin ya Rabbal. Amin. Karena saya tadi melihat sudah mulai banyak angin. Dan bukan hanya angin, tapi nampaknya juga binatang Allah yaitu kodok sudah berzikir. Dia kalau berzikir kodok itu tidak lama lagi insyaallah akan turunlah rahmat Allah, hujan. Itu tandanya. Jadi jangan diganggu-ganggu. Apalagi dulu waktu masih masa kecil, ada sebagian anak-anak kadang-kadang kodok itu diambil, dimasukkan marjut. Wah. Iya, anak-anak dulu sama nakalnya anak zaman sekarang, tapi beda permainannya. Itu jangan sampai lagi, karena mereka juga berzikir kepada Allah. Salawat yuk sama-sama kita dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di sini mendapat syafaat itu berguna baik di dunia. Jadi bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya minum dulu lah, buka puasa dulu. Bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau di musola ini sudah lama saya nggak kesini kayaknya, hampir 2 tahun lebih. Sekarang 2022, ya Bang Muslim kan? 2020 tidak ada mungkin karena ada corona. 2021 tak ada jadwal mungkin di sini. Sekarang baru ada 2022. Dulu pernah 2 kali kadang. Satu Ramadan itu 2 kali ke sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pentingnya kalimat permohonan ampun kita kepada Allah, atau yang biasa kita mengatakan dengan lafaz astaghfirullah. Astaghfirullah itu 2 kata. Pertama ada kata kerja istighfar, astaghfir, yang artinya saya mohon ghafara, ampunan. Yang kedua baru maf'ulnya, kata kerjanya setelahnya Allah. Kepada siapa saya mohon ampun? Tentunya kepada penguasa langit dan bumi kita ini, ialah Allah. Dan yang paling baik mengampuni kita adalah Allah. Kalau kita bersalah sama adik kita,
kalau kita bersalah sama kakak kita, kalau kita bersalah sama mahasiswa kita, kalau kita bersalah sama jemaah kita, kalau kita mungkin punya salah sama ustadz kita, ibu kita, kalau itu memang betul-betul menyakiti sampai hati yang paling dalam kita ini, kita bisa maafkan. Tapi memaafkan itu tidak seperti Allah memaafkan, sebersih-bersih memaafkan. Pasti ada terasa sedikit gondok, apa lagi? Rasa marah ataupun rasa sedikit benci kepada orang yang telah memarahi kita itu. Apalagi itu bukan marah yang benar, hanya sekedar fitnah-fitnah saja yang dilontarkan. Wah, itu membuat kita itu marah tuh. Memang bisa kita pendam, memang bisa kita buang, memang bisa kita diamkan. Kalau jumpa tetap bisa tersenyum, kalau berjalan tetap bisa bersama. Tapi suatu saat kadang-kadang teringat kembali, timbul lagi. Apa keciambu watang? Ayo kan? Begitu kadang. Apa yang saya katakan kepada kalian, tak percaya kalian, betul kan? Tengok, itu perbuatannya. Timbul lagi rasa dendam kita itu. Beda kalau seorang hamba, seorang makhluk mohon ampunan kepada Allah, itu Allah tidak ada kayak gitu. Jadi kalau bahasa guru saya, Allah itu tidak punya rasa dendam. Itu kalau kita punya rasa dendam, Allah itu, ada sebuah riwayat mengatakan setiap air atau setiap sungai, setiap laut itu 3 hari sekali ia ingin menghantamkan airnya ke permukaan, ibarat tsunami. Tapi karena Allah masih tahan, maka Allah tidak menghantamkan air sungai Kampar, Allah tidak menghantamkan air sungai Siak, Allah tidak menghantamkan air sungai-sungai yang ada sekitar kita ini. Alhamdulillah kita tidak ada tsunami. Itu mungkin karena masih ada di antara kita yang mengakui dan melafazkan kalimat astagfirullah. Jadi setiap kali kita ibadah sholat, nanti kita membaca apa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah, allazi yang la ilaha illa, tiada Tuhan, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, hayyul qayyum, yang mengurusi kita semua dengan sendirinya, hayyul qayyum, wa atubu ilaih, dan aku minta ampun, bertaubat kepadanya ya Allah. Itu dari hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, yang kita baca setiap kali kita sholat itu tadi bisa menghapus dosa. Jadi sebanyak apapun dosa, seperti buih yang ada di lautan, mungkin dosa tadi, teringat lagi masa lalu kita kepada orang, timbul lagi dendam lagi kita, iri lagi kita, dengki lagi kita, dan dosa-dosa yang lain. Marah kepada anak-anak yang ribut, marah kepada anak-anak yang main marjun, marahnya enggak marah biasa, marah semarah-marahnya. Gondok kepada anak kita yang payah dibangunkan waktu sahur, gondoknya bukan gondok biasa, tapi semarah gondok-gondoknya. Kadang-kadang ada begitu. Kalau marah itu maklum, tapi kalau berlebih marahnya itu sudah naik ke peringkat dosa. Tapi dosanya masih dosa-dosa shagir, dosa-dosa kecil. Mata itu biasa berdosa, telinga itu biasa berdosa, hidung, perasaan. Orang sudah beli jam baru, kita belum dibelikan mukena baru, tetangga udah. Itu biasa, dan itu dosa. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil.
Zanbul asghar namanya. Dan itulah yang kita sucikan, bersihkan setiap kali selesai sholat dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau mau membersihkan dosa, Bu, itu nggak bisa pakai rinso. Membersihkan dosa nggak bisa pakai sabun. Membersihkan dosa nggak bisa pakai Pepsodent. Membersihkan dosa, karena itu adalah masalah di dalam jiwa, adalah dengan mohon ampunan kepada Allah, pemilik pahala dan pemilik dosa. Itu pertama faedah yang biasanya kita lakukan, tapi kadang-kadang kita nggak sadari. Menghapus dosa. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal. Ini hebatnya baginda Nabi. Kalau baginda Nabi Muhammad ada di kota Mekah itu tidak ada azab. Kalau Nabi Muhammad ada di kota Madinah itu enggak turun azab. Enggak turun azab seperti Nabi Nuh, banjir. Enggak turun azab seperti Nabi Soleh, Nabi Hud, turun misalnya batu-batu, gempa misalnya, mati semua. Tinggal cuman ashabul kahfi yang tertidur di gua, semua mati. Ibarat kita Pasaman kemarin, gempa Pasaman, gempa Jogja. Itu kalau Nabi Muhammad masih ada di tempat itu satu negara selamat, satu wilayah aman. Maka di dalam Al-Anfal, di dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menurunkan azab walaupun kamu dihina orang Muhammad, walaupun kamu diludah Muhammad, difitnah, dibilang gila, dibilang enggak benar, salah alur. Orang nyembah yang nampak patung, kamu menyembah yang enggak nampak. Kamu tidak akan diberi azab, kotamu juga enggak akan diberi azab. Ini baik-baik dan bersihnya orang yang bersih hatinya kepada Allah, kekasih Allah. Wa ma kana Allah mu'azzibahum liyu'adzibahum wa anta fihim. Kamu tidak akan, bahkan mereka tidak akan diazab kalau kau masih berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah Nabi kita meninggal, ayatnya masih nyambung ke ayat yang berikutnya. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan mereka tidak Allah azab kalau mereka masih mengakui salah mereka dan istighfar. Maka kalau saya bilang solusi kehidupan ini adalah istighfar. Iya benar. Misalnya kalau ngabuburit itu kan ramai itu Pak, Bu. Apalagi di Jalan Karya di samping UIR itu ramai. Tadi saya lewat situ sampai payah, macet. Kenapa? Orang banyak belanja, sama orang banyak jalan-jalan sore. Itu kalau kita tidak sabar, apalagi ibu-ibu yang tidak sabar, copeklah kan gitu. Daripada kita memaksa begitu, keadaan sudah terpaksa begitu, eloklah kita bacakan dalam hati, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Biarkan ajalah macet itu. Misalnya kalau terlambat, takut terlambat buka, udah buka aja di jalan. Ada nampak air putih, minum aja. Ada nampak cendol, makan aja, minum aja. Daripada kita marah, padahal puasa ini untuk apa? Menahan hawa marah kita itu, supaya kita bisa boleh marah tadi saya bilang, tapi marahnya tidak di atas lagi, tidak di atas rata-rata, maksudnya enggak terlalu marah lagi itu. Marah sih boleh, tapi terlalu marah tidak dibenarkan Allah.
Astagfirullah, astagfirullah. Anak-anak ribut, biarin aja, jangan dengarin. Astagfirullah, astagfirullah. Apa lagi? Kadang orang ngebut, kemudian orang ngebut tuh mau melantak kita, melanggar kita. Wah, dia pakai mobil, kita pakai Hondanya. Wuch, wah, disalibnya kita. Wah, apa nih, mentang-mentang pakai mobil. Jangan begitu. Mana tahu dia lagi buru-buru, ada yang dikejarnya atau ada orang yang sakit mau dijemputnya. Lebih baik dari berprasangka tidak baik tadi, ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya kalau orang banyak istighfar, mulai dari orang pejabat sampai orang bawahan, banyak semua istighfar, itu aman solusi, aman negara, aman kehidupan, musola aman. Orang dah bangun masjid masjid takwa, biarin aja masjid takwa. Orang dah bangun masjid apa lagi? Al-Ikhlas, biarin aja. Yang penting kita tetap pergi ke musola, sikit banyaknya astagfirullah, astagfirullah. Jadi gini Pak, ini rahasianya, ini saya kasih tahu rahasianya. Kita ini kan dicatat semuanya, betul kan? Ada yang mencatat malaikat raqib, malaikat atid. Itu semua tuh. Mau laki-laki, mau perempuan, mau peci putih, mau peci hitam, mau kena biru, mau kena hijau, kena catat. Atid dan raqib dan atid. Jadi, apa kata Rasulullah? Sesuai dengan diriwayatkan hadis Ibnu Majah, tuba, beruntunglah, beruntunglah man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah siapa yang di dalam lembaran catatan amalan kehidupannya, maksud saya nanti dia udah meninggal, ditengoknya bukunya masing-masing, bukunya masing-masing, kita akan lihat nanti tuh. Ibarat nanti kalau kita udah meninggal, jadi ruh kita ini, kita tengok CCTV kehidupan kita. Beruntunglah man wajada fi sahifatihi, siapa yang dalam hidupnya itu nggak kenal siapa dia orangnya, mau bercalimbat, mau orang kota, fi sahifati, dalam lembaran kehidupannya, istighfaran katsira, ditengoknya dirinya sendiri itu banyak memohon ampun atau dengan istighfar yang sangat banyak. Jadi ini pesan saya Bu, Pak. Boleh marah tadi, boleh gondok, boleh emosi kepada siapapun, boleh. Tapi jangan terlalu. Untuk meredakannya, ucapkan aku mohon ampun kepada Allah. Ini semua perbuatan Allah. Astaghfirullahaladzim. Maka 100 hari baca ini, ya, 100 hari baca istighfar. Karena Rasulullah 1 hari 1 malam itu minimal 100 kali. Subuh bacalah 20, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zuhur bacalah 20 lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Asar bacalah 20 lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maghrib bacalah lagi 20, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Isya bacalah lagi 20, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mato tak mau tidur, mato belum mau tidur, kena panas, golek sana golek sini, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, enggak juga mau tidur berdua, istighfar dua-duanya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itu saja
ini konsep sederhana dan banyak lagi sebetulnya yang bisa saya utarakan. Kalau belum punya anak, nah ini dia. Kalau belum punya anak, bagaimana Pak Ustaz?